oh ya Gi, sama-sama ya katanya gitu. Lo juga bantu gue ya. Gue pertama kali nyutradarain gitu. Aduh, paling kesel nih. Kalau pulang dari berkegiatan tiba-tiba buta laki gue titip telur ya. Roti jangan lupa buat anak-anak besok sarapan. Bukannya gue keberatan ya buat dititipin buat anak. Cuman kenapa sih mesti nyuruh, kan gue males tuh turun dari mobil. Kamu kayak adegan Sri Mulat ya, awal-awal pasti marah-marah gitu. Tinggal di rumah cucu. Ya gak apa-apa dong, tapi kan emang lagi kesel. Gue tuh sekarang akhir-akhir ini lagi mager, Nal. Males gitu buat turun-turunnya. Buat belanja aja, gue tuh sekarang aduh mendingan kalau apalagi udah nyampe rumah. Gini, Males banget dah. kalau soal mager jangan ngadu sama gue lah, gue lebih mager lagi. Jadi apa-apa itu kalau misalnya bisa nggak keluar rumah, di rumah aja, betul nggak? Iya kan? Urusan apa? Sok mau butuh Belanja, masukan apa? belanja. Belanja emang kenapa? Ya belanja tuh kenapa harus nyuruh gue, kan bisa. Aduh. Kamu mana? Coba handphone keluarin, download aplikasi. Wah, pasti ini. Ini adalah salah satu solusi yang cetar membah Enol ini. Kamu download aplikasi Alpha Gift. Ntar dulu. Ya, kamu download aplikasi Alpha Gift. Ini adalah aplikasi belanja instan. Barang yang kamu pesen kelaklik nyampe ke rumah tinggal dikirim. Alpha Gift coba. Terus ini udah nih, Udah download. Nih, tuh. Registrasi. Udah download. Registrasi. Habis registrasi selesai, nanti kamu... Namanya nama kamu boleh? Ya, jangan dong. Nanti gue yang bayarin. Keluarga gue, bukan. Oh iya bener. Kamu registrasi, pilih barang apa yang kamu mau belanja. Bayarnya juga banyak pilihan. Beragam, kamu senangnya bayar pakai apa, asal jangan pakai dompet gue. Nanti abis itu barang yang kamu pesen, yang kamu order udah tinggal dikirim. Dan yang serunya apa? Gratis ongkir. Nah sepuasnya. ini. Terus dapat apa lagi selain gratis ongkir? Karena nih biasanya nih kalau misalnya belinya lewat aplikasi lain gitu ya, suka ada ongkirnya. Enggak, ini gratis ongkir, terus kamu bisa ngumpulin yang namanya A-Point. Ya, berarti orang Sunda ya? A itu bukan dong, A itu dari Alpha Gift. Oh iya. Poin ini bisa kamu pakai buat bayar belanjaan dan redeem barang dan juga bisa dapetin voucher menarik. Nih, ini udah dapet OTP-nya nih. Masuk, 5, udah 8, 5, gitu doang. 9. Alpha Gift ya, Rotizen juga jangan lupa kalau belanja nggak mau ribet pakai aplikasi namanya Alpha Gift. Alpha Gift, aplikasi belanja harian yang mudahnya seujung jari. Kirim lebih cepat, banyak promo, dan gratis ongkir tanpa syarat. Aplikasi belanja harianmu hanya Alpha Gift. Udah? Maaf tadi verifikasinya salah. Tapi udah berarti tinggal masukin tadi kan verifikasi OTP-nya masuk ke... Ya udah punya beresin gitu, nanti kamu belanja habis selesai syuting ya. Wow. Atau sekarang juga nggak apa-apa cepet kok itu mah. Tinggal bayar aja dan ini gratis ongkir. Yes, betul sekali. Wah, Alpha Gift ini solusi dong buat jadi yang mager. jangan lupa ya kalau mau belanja di rumah nggak mau kemana-mana, tahu nyampe gratis ongkir. Ya, Rotizen, kamu download aplikasi Alpha Gift My Grocery Solution. Urusan belanja udah beres. Yang black currant enak nih. Ih, aku nanti bikin. Sekarang mendingan santai-santai nyanyi-nyanyi. Panas. Mari kita bernyanyi, Ronald. Coba musiknya. Oh, Silon Seven. Iya. Dan kau bisikan kata cinta, kau telah percikan rasa sayang. Pastikan kita seirama, walau terikat rasa hina. Wah, hinanya aku tinggi sekali ya. Kalau- Kayak suara Kalau itu kita yang teko. nyanyi nggak telat ya. Kita makan tepat waktu. Oke. Ya. Nah, kenapa gue nyanyi lagu ini? Karena bintang tamu kita ini Roti Irresistible. Wadaw, apa itu? Ronald Tike, idola remaja, saat ini sudah bapak yang Tebel. irresistible. Oh. Yang tidak bisa ditolak karena masih ganteng.
Yang gua ingat dari bapak yang satu ini, julukannya adalah roti bulgogi. Karena Roti bulgogi belajar untuk selalu gosok gigi. Karena kalau dia itu dulu mengajarkan si Indonesia untuk jangan lupa menggosok gigi. Betul. Apalagi menggosok gigi bareng sama anak kita. dia dari Gitu ya. dulu udah jadi ayah-ayah. Betul. Sekarang juga dia sudah jadi ayah Betul. gitu. Apakah dia masih sering menggosok gigi bersama anaknya? Nah, mari kita langsung aja undang Irgi Ahmad Fahrezi. Ternyata kopi. Oh, betul. Dia bawa kopi sendiri. Kan semua tamu dibikinin di sini. Ah iya, Aduh, Gi. Padahal nggak usah bawa dari jalan tadi tuh. Ini satu-satunya tamu yang bawa minum sendiri loh. Ih, Damang. Alhamdulillah, saya. Irgi, kakak lupus. Maha ke kan diaduk. Aduh, sok ngobrol dulu, aku ngaduk dulu. Irgi tadi datang ke sini Ngaduk. pakai ojek loh. Iya, naik ojek. Orang Naik tinggal ojek. lurus kok dari Iya. dari rumah. Rumah teh di LB kan ya? Bukan. Pondok Labu. Pondok Labu Pondok PL Labu. kalau dia. Nggak usah disingkat-singkat dong. Nggak usah disingkat. Gi, Ya, dulu si iklan pasta gigi itu tahun berapa ya? aduh, lupa euy. Itu berapa tahun? 5 tahun lebih kali? 6 6 tahun. tahun. Wah, sama kayak umur dunia terbalik ya. Apa 6 tahun tidak tergantikan sebagai model iklan itu prestasi loh. Ya, padahal gigi kamu biasa-biasa aja. Biasa aja. Gak bagus-bagus amat. Waktu itu terpilih karena memang mirip sama Adi atau gimana? Gak tahu. Gue tuh sebenarnya gini kan yang terakhir kan itu kan. Mm-mm. Tapi sebenarnya pasta gigi ini bukannya sombong. Mm. Gue tuh pasta gigi tuh udah 3 kali. Pindah-pindah brand. Beda-beda brand. Bener-bener. Aduh. Berarti ada yang menarik dengan wajahnya dia gitu loh. Iya, atau dengan giginya dia. Nggak Karena ada. gini. Kalau gigi mah nggak menarik. Kayak gini, biasanya kan kalau kita udah dikontrak sama satu brand, untuk pindah ke brand lain tuh susah. Kompetitor tuh nggak akan mau pakai. Iya. Oh iya, nggak tahu. Pokoknya gini. Yang pertama. Atau karena murah dulu. Mungkin juga kali ya. Tapi yang pertama, brand yang pertama itu kan memang dia itu buat anak muda gitu kan. Oh, iya. Ada waktu Dulu, yang deket banget. Iya. Oh, yang harus dekat banget tuh. Iya, benar. Iya, iya. Terus gitu lucunya, waktu itu 5 tahun kemudian, itu diminta untuk pasta gigi, tapi kompetitornya. Kompetitor. Oke. Kompetitornya. Terus begitu, kalau itu waktu itu ceritanya gini, gue diminta, terus gitu udah mau lagi syuting lupus. Lagi syuting lupus, dikontrak lah kan gitu. Jadi udah diminta, tapi waktu itu kan belum kontrak. Gue, aduh gimana ya kalau bisa kalau ketahuan dia bakal nggak jadi kali ya gitu. Jadi begitu dikontrak baru gue ngomong, Mbak emang saya nggak apa-apa ya jadi iklan ini. Kenapa memang gitu ya? Karena kan saya kemarin, waktu itu pernah iklan. Untuk pasta remaja. Iya. Tapi udah selesai kontraknya kan? Udah. Gitu, udah 5 tahun. Jadi gue pikir kontrak dulu baru gue ngomong. Baru ngomong. Iya, dan ternyata begitu kontrak, Gak apa-apa nggak katanya. apa-apa, dia bilang udah 5 tahun lah gitu. Oh ya alhamdulillah. Nah, yang paling lama sama si Adi itu. Oh ya, yang paling lama itu yang paling. Dan itu kayaknya sangat memorable gitu. Jadi ayah Adi Enggak, itu karena kan. kan baru kemarin. Maksudnya baru. Ke dibanding- kemarin lama juga juga. dong. Tahun berapa itu? Luka. Karena Irgi itu seumuran sama kita, Nal. Jadi sekarang udah banyak lupa. Udah tua Nah, tapi maksudnya. apa ya membuat sampai brand pasta gigi itu seneng sama Irgi gitu ya? Nah makanya gue juga gak ngerti tuh. Tapi emang ganteng sih. Emang Iya, ganteng. betul. Tapi kamu rutin menggosok gigi? Biasa-biasa aja gue. Dan anehnya sampai sekarang dia tuh sebutnya kakak Irgi. Kakak Irgi. Nggak pernah, katanya sampai sekarang fans-fans lu tuh masih bilangnya kakak Irgi. Enggak, siapa bilang. Terakhir lewat Giordano kamu dipanggil kakak. Oh iya bener. Ya kakak. Itu semua Silakan, orang dipanggilnya Kakak. itu. Iya, bener. Wah, kirain teh. Nah, kita mah mungkin tahu dia dari Lupus ya, tapi jauh sebelum Lupus ternyata lu tuh main sinetron ini Laga. Laga. Awal karir dulu deh, awal karir kamu tuh sebetulnya apa dalam dunia showbiz? Mulainya dari iklan gue mah. Iklan apa dulu pertama kali? Dulu ada, jadi mereknya udah nggak ada, sekarang juga namanya sepatu Grits. Waduh. Jadi ya itu yang pertama kali nongol di TV. Mm-mm. Jadi gue tuh dulu pernah awal casting itu coklat. Heeh. Nah
begitu pertama kali casting, tiba-tiba diterima. Pas diterima, besokannya ditelepon, Gi selamat katanya, kamu dapat nih iklan ini, besok syuting ya. Gitu. Iklan coklat itu. Iklan coklat itu. Terus gue kan masih belum ngerti zaman dulu kan gitu. Mbak, saya nggak bisa syuting. Maksudnya gimana Gi? Gitu. Sombong amat. Karena waktu itu lagi ujian sekolah, SMA. Gitu. SMA udah dapat Padahal iklan. dia udah Gila. bilang, apa belajar aja di lokasi, dia bilang gitu kan. Oh nggak bisa, ini besok saya ujian. Kelas 3 SMA. Cie, Oke. Udah, akhirnya udah gue tolak, bener memang gue tolak. Ya. Gue tolak. Karena Si kan coklat nggak ngerti. itu. Si coklat itu, udah. Jadi begitu selesai dari ujian dan lain sebagainya, udah lulus-lulusan lah. Terus ikutan lagi casting. Yang ngajakin gue casting tuh pertama kali sebenarnya sih itu, adiknya Nina Warna. Karena adiknya Nina Warna itu memang satu kelas sama gue. Neni ya, Neni Warna ya. Enggak. Tapi adiknya nggak jauh-jauh gitu kan namanya? Enggak, yang nomor 2 tuh Tessa namanya. Gua Nah kan Tessa maksud aku tuh. Iya, Gak iya. jauh dong Mbak Nina. Gue panggilnya Tejo karena dia tomboy, gue Oh panggilnya iya Tejo. iya. Nah, dia yang nyemplungin gue. Terus dia gitu, gue dapet iklan, itu iklannya sepatu Grits namanya. Grits. Grits. Tahu ya. Jadi kan ada yang kompetitornya itu yang era gitulah. Ya. Gitu. iya. Nah, yang Grits Sepatu ini, generasi prestasi itu loh. iya benar-benar. Pokoknya yang ini dia saingannya lah gitu. Nah, gue dapet itu iklan pertama. Jadi begitu gue syuting selesai, terus akhirnya dibayar, baru setelah itu gue rajin casting. Jadi pecah telurnya itu sebetulnya. Si Pecah, sepatu itu. eh. Lu tuh seangkatan siapa sih sebenarnya masuk ke dunia hiburan tuh? Irfan Hakim? Enggak. Bukti. Enggak. Kalau gue nggak pernah ngeliatnya. Kalau mereka kan pada model semua kan. Oh Ini iya. emang bukan dari model. Bukan, gue nggak pernah ikutan cover boy apa nggak pernah gue. Jadi gue tuh anak iklan memang. Kalau gue tuh gue Anak iklan. anak iklan. Kita pejuang casting. Jadi memang pintu dunia hiburan tuh macam-macam. Betul. Ini dari iklan, gue matiknya dari siaran radio, Ya. ada yang dari sinetron gitu Ya. kan ya. Iya, iya, Ada iya, yang dari iya. baca Enggak. berita. Sinetron bukan ini awal karir. Jadi gini, kalau Bukan sinetron kamu. Enggak, ini mas ya Bukan. ada yang lain. enggak, biasanya orang masuk sinetron itu awalnya tuh pasti dari cover boy, cover girl. Kalau zaman dulu. Oh, zaman dulu tuh sinetron tuh nggak mungkin karir pertama Gak gitu ya. mungkin meletek Mungkin. awal tuh dari Iya. sinetron kalau zaman baheula mah Iya, ya gitu. betul. Meskipun banyak yang meletek di sinetron, Oh ya, iya. meletek itu beda tapi meleteknya. habis kalau sinetron jadi meletek, kenapa jadi meletek gitu. Nah, dari periklanan terus kenapa tertarik buat main sinetron? Sinetronnya laga lagi. Karena kan kalau masuk sinetron di casting, pejuang pejuang casting. casting gitu ya bener ya. Coba Ya. nah liatin dia jadi tutur nirulan jadi Prabu. Apa ini? Ih, Itu. aduh Irgi, kamu pernah kayak gini? Itu kaca benggala kalau nggak salah. Kaca benggala. Kaca benggala. Kalau nggak kaca benggala tutur tinular. Aduh, yang Iya, tutur. tutur tinular. Kaca benggala tuh turutin ular. Enggak, kalau ini kaca benggala, yakin. Kan- gue. Candy Satrio itu Candy kaca Satrio benggala. kakaknya Mike. Iya. Ini bukannya harus punya ilmu bela diri? Oh enggak, semua kan yang nonton itu dibongbongin sama kita. Aduh bohongin. Jadi yang kelahi siapa? Loh, kan itu kan teknik kamera, teknik pengambilan gambarnya, makanya kita kelihatan jago gitu. Jadi dari tutur tinular ke kaca benggala. Oh enggak, jadi gini, kalau sinetron Pondok Pak John. Pondok Pak John. Iya. Pondok Pak John rumah kita, gue tahu semua orang sinetron. Kelihatan kamu dulu gawe nonton sinetron terus. Pondok Pak John tuh siapa aja yang main dulu? Itu almarhum apa? Rahmat Hidayat. Rahmat Hidayat. Hidayat. Terus di gitu Sari Kuswoyo, Wow. Oding Siregar. Oding. Terus Trans TV. Oding. Oding. terus gue terus di gitu. Kalau gue sebenarnya nggantiin Gunawan. Tapi mukanya mirip Gunawan sama Irgi, bener nggak? Makanya Paramita sering salah rumah. Gunawan sih bukan gitu ya. Nah, terus Jadi Oding, gue. Udah, Nggak usah diingat, udah ini udah. nama-nama yang lo sebutin juga Rotini kayak nggak tahu. Oh iya. Kali aja pengen iya, tahu. dari Pondok Pak John baru ke Kaca Benggala. dari kaca benggala ke tutur tinular. Enggak, dari situ gue sekolah dulu. Karena gue break 2 tahun. Sekolah ke luar negeri ya? Enggak, gue sekolah ke luar negeri itu karena kan kalau di sini intake-nya itu harus 6 bulan lagi, which is itu di bulan Juli. Tapi gue waktu itu nyokap gue dapat informasi intake sekolah di Malaysia itu per 3 bulan, per quarter. Nah di situ ketemu sama istri kan? Oh iya, iyalah. Oh. Anak Indonesia, ya siapapun anak Indonesia pasti kita incar.
Oh, Gitu, iya, duduk iya, duluan iya, lah. Sampai iya, itu iya, nanti iya. ya. Jadi sebelum Deddy Corbuzier mendapat Deddy gelar Corbuzier? letkol tituler, dia udah tituler dulu zaman dulu. Udah lebih hebat gitu ya. Waktu zaman sinetron laga itu pernah naik burung elang yang palsu itu. Belum ada kayaknya. Tiba-tiba melawan ular gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Tutur tinular mah nggak cerita ke situ. Nggak ada. Oh nggak ada, kira-kira Nggak ada yang burung-burungan. burung Yang elang. burung-burungan mah itu apa ya? Angling Dharma. Angling Dharma. Tahu tuh. Nggak, bagi gua mah dipukul rata semua film action laga Nggak, pasti nggak, naik nggak. burung elang. Waktu itu belum ada burung-burungan, susah buatnya. Iya dulu mah Belum. belum canggih, sekarang itu pun nggak Orang canggih-canggih itu amat. syutingnya di Cibubur, pokoknya pohon gitu lah. Dulu perannya sebagai apa? Raden Ronggo. Raden Ronggo. Raden Ronggo. Ada apa dengan cinta tuh dari situ Rangga. awalnya. Coba gue main acting. Prabu Silitonga. Ada turunan Batak berarti ya? Ya, orang Sunda yang lahir di Medan, Prabu Silitonga. Kamu jadi Prabu Roy, jadi Seronggo tadi. Raden Ronggo. Raden Ronggo, lu jadi Raden Ronggo, jadi ini berakting. Masih inget Enggak, nggak? enggak saya inget gua. Kamu jadi Emban. Aduh, kenapa sih? Paduka. Syuting itu tuh nggak akan ngetop. Kan gue tuh pengen tahu acting atuh kamu mah. Bukan. Syuting itu tuh di dubbing. Kita ngomong tuh di dubbing. Jadi bukan suara kita. Jadi Zaman kamu dulu kerjanya ngapain? Atau ada semuanya palsu? Adegan laga palsu, ngomong palsu. Semua dunia ini palsu. Dunia tipu tipu. Bener. Nah, kan pernah lu nyanyi dulu deh. Kemarin gua lempar ya pakai handphone gua. Gua kalau lu nyanyi ikut nyanyi. Nih, kemarin itu gua baca tentang Tom Holland. Tom Holland itu apa yang dia bilang itu selalu jadi nyata. Jadi Spider-Man lah, terus main film apa yang dari game itu awalnya? Enchanted. Iya, nggak tahu. Ya itu mudah. Uncharted, apalah itulah ya. Nah, sama juga sama lu kan, waktu itu lu tuh berkeinginan pengen main jadi lupus. Oh iya. Dan ternyata ini nggak tahu faktor kedekatan tapi ditawari langsung oleh Mas Hilman. Hilman. Jadi waktu itu kan gini, gue tuh Lupus itu dibuat pada saat waktu gue lagi syuting sinetron Pondok Pak Jon. Nah, Lupus waktu itu proses pemilihannya lewat sayembara kan. Jadi pemeran Lupus itu kan nggak dapat, jadi bukan nggak dapat, memang dicari mungkin buat promosi juga. Akhirnya kepilihlah Oka. Pada saat waktu kepilih Oka, Oka dulu iya. Iya. Oka Antara dulu. Bukan Oka Antara. Ada Mana, Oka Mas? lagi. Kurang distraksi. Oka tahu Oka. Oka tahu yang Suga. Oka suka yang gosok gigi juga, dia juga iklan gosok gigi. Iya, juga. betul. Dia Iya juga kali. ada ikan pasta gigi dia dulu. Nggak tahu, gue lupa. Enggak. Ya kalau enggak berarti bukan. Udah habis Oka terus lu. Nah, pada saat waktu dia kepilih jadi Lupus, gue tuh sempet tuh, aduh, coba gue ya. Gitu. Oh, Maksudnya di hati sempet kecil ngucap gue gitu. tuh pernah ngucap gitu, karena kan itu memang buat anak muda dan gue juga waktu itu masih umurnya lah gitu. Berapa dulu waktu main jadi lupus? 20 something Lupus sih ya, 21 kalau nggak salah. Karena ceritanya udah bukan lupus yang SMA kan ya? Oh enggak, masih. Masih SMA. Masih. Terus lu pantas jadi SMA udah umur 21. Iya, makanya. Gue tuh sampai waktu SMA aja nggak pernah ada yang nawarin gue jadi anak SMA. Iya. Bu Guru. Kenapa akhirnya dari Oka pindah ke kamu waktu itu? Oh enggak, prosesnya panjang, Nal. Pas gitu, akhirnya kan gue kuliah tuh ke Malaysia. Gue udah 2 tahun di sana. Terus mereka tuh dari Oka ke Tengku Firmansyah. Abis itu ke, aduh gue lupa tuh namanya. Lupa ya, ada satu orang lagi. Setelah itu baru gue, Riko Karindra. Oh iya Riko, Terus betul. gitu barulah gue. Jadi pada saat waktu gue pas pulang ke Jakarta, nyokap gue bilang, Gi, tuh kamu telepon tuh orang Indosiar gitu. Gue waktu itu nggak mau nelpon karena gue pikir, ngapain amah? Gak ada pulsa. Enggak, zaman dulu belum pulsa. Tapi maksudnya waktu itu kan gue pikir, nggak enak gitu, mau kayak minta-minta kerjaan gitu kan. Gengsi aja. Gengsi, zaman dulu mah kan. Bukan gengsi lah sebenarnya, cuman gue nggak enak aja kan. Terus gitu akhirnya pas gue lagi jalan di PI Mall, tiba-tiba ada orang, itu iklan ya? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Di Pondok Indah Mall. Iya, Pondok Indah Tim Mall. berapa? Tim Satu, hari belum itu. ada. Tim 1. Kan baheula ceritanya. Ya terus gitu ketemu sama orang talentnya Indosiar nggak sengaja Ini dasar. seperti kisah itu ya, Too Iya. Good to Be True ya. Lagi jalan di mall ketemu orang casting gitu ya. Tapi ini Iya. kejadian sama kamu gitu ya? Iya betul. Akhirnya dia bilang, dong Gi, silaturahmi ke ini. Iya. Gitu. Akhirnya gue pergilah ke sana. Ke sana akhirnya ketemu sama
orang talent yang lain ketemu sama Hilman. Terus gitu ngobrol-ngobrol. Ada gue pikir kan emang gue niatnya waktu itu silaturahmi. Pulang aja gue. Terus 3 hari kemudian kalau nggak salah, terus si Kang Herli waktu itu yang telepon gue, dia bilang, Gi gimana itu lupus tuh gitu. Ini beneran gue bilang gitu. Jadi gue pikir itu bohong, bukan bohong, maksudnya cuma sekedar wacana lah gitu. Ngobrol aja. Oh gitu, akhirnya gue tanya sama bokap, gimana ya Pak? Terus bokap bilang, ya udah kamu ada apaan emang gak ada apa-apa. Waktu itu kan pulang Jakarta juga gak ada apa-apa, terus gitu. Ya udah kalau kamu ada waktu, kan kamu lagi ngapa-ngapain, ambil aja, dia bilang gitu. Halal kan dia bilang gitu. Iyalah gue bilang gitu. Ya udah, kira gue Ambil hasil lupus itu. iya datang gue ke Hilman, tapi gue nggak langsung iyahin sebenarnya. Pas gue datang ke Hilman, gue bilang, Man lu tuh rada gila kali ya lu milih gue gitu. Karena gini, yang ada di kepala gue, lupus itu adalah Rian Hidayat. Iya. Karena Rian Hidayat Film bioskopnya. kan, iya karena Ikonik banget lah ya. semua ininya tuh dia banget lah. Parum. Sok ngobrol dulu. Ya, jadi si Rian Hidayat menurut gue itu adalah Lupus banget. tokoh lupus yang paling pas. Karena gue pembaca lupus gue. Iya. Jadi, Tapi waktu itu masa lupus yang Rian Hidayat lagi yang main udah nggak ada mereka. oh, bukan. Nah ini Makanya. Rotizen ini adalah wajah dari Hilman Hilman, Hariwijaya. iya, betul. Ya, Kalau dia mah almarhum. nggak pantas jadi lupus. Dulu sempet itu. Enggak, dia mah flop, udah gagal. beneran, tapi dia pernah flop, yang dia jadi flop. lupus terakhir kalau nggak salah. karena kalau buat angkatan kita ya, Iya. lupus itu adalah bacaan wajib. Bacaan wajib dulu waktu gue SD inget banget tuh Cinta Olimpiade, Kejaran Dagu. Topi-topi centil. Gue dari SD bacanya. Oh iya dari SD. Makhluk Manis Dalam Bis, Iya, Kejaran Dagu betul. Kau Citak gitu kan. Iya, ya. betul. Dan waktu itu ketika ada filmnya, ekspektasi kita tuh udah wah kebayang. Ya ada Rian Hidayat, memang waktu itu pro dan kontra sebetulnya. Iya. Nah justru gue mau tanya, ketika kamu menjadi peran lupus, banyak itu nggak mirip nih gitu loh. Oh ke gue yang ngomong gitu, karena gue pikir gini. Oh lu sendiri yang secara sadar. fisik gue enggak. Gue bilang, Man lu kok lu milih gue kenapa gitu. Muka gue cokin gini, rambut gue polen, bener kan gitu. Terus dia gitu, tapi memang gue kurus lah gitu. Maksudnya gak kurus-kurus banget. Terus Hilman ngomong gini, gue milih lo karena gue jahil kan. Maksudnya gue suka ngerjain kalau di lokasi kayak gitu. Dia lebih ke situnya, karena lo jahil Gi. Oh ya udahlah gitu. Tapi itu pun gue masih belum yakin, karena gue pikir lupus tuh agak berat juga kan. Iya dong. Gue udah 2 tahun gak acting juga. juga tuh. Nah, akhirnya gue bilang sama si Fahmi Bo sama si Fanny gitu ya. Gue bilang, lo bantuin gue ya gitu. Nah akhirnya terus gue ngomong sama si sutradaranya, Kay Mangunsong. Si Kay, kakaknya Dewi Lestari. Kay lo bantu gue ya, karena gue udah lama nih gak acting. Gue udah vakum 2 tahun gitu. Oh ya Gi, sama-sama ya katanya gitu. Lo juga bantu gue ya. Gue pertama kali nyutradarain gitu. Belum pernah ada yang celaka di sini baru Irgi Ahmad Farezi ini. Lu heboh enggak celaka iya. Gila, langsung di ini langsung. Ini Kay yang Kay kayaknya. Si Kay. Isin sih ya. Jangan dulu. Dan bener. Langsung dibalas sama si Kay. Enggak, kita nggak ngomongin jelek kan. Enggak, kayak baru pertama kali patah enggak? Kita nggak minta kamu komedi loh, kok jadi komedi? Ya. Tapi waktu itu memang amunisinya kuat lah untuk lupus. Ya ini waktu reuni ya. Itu Ada ya, Fahmi itu- Bo, Mona Ratuliu. Iya ini. ada Fanny Fadila. Jadi gini, kalau ini emang lucu sih. Jadi gini, kita dulu kita memang masih punya grup lupus tuh. Di grup Agnes WA. Monica juga. Agnes Monica itu adalah orang yang waktu itu kita reuni, dia nggak keundang. Karena waktu itu kan kita nggak berani ngundang, dia mah kan diva, terus gitu dia ada di Amerika. Nah ketahuan sama si Agnes tahu lah, Agnes denger tahu kok nggak gitu. diajak gitu. Nah si Agnes ngomong begitu katanya terus lewat ibunya. Gue pas lagi ke Trans 7 kalau nggak gitu. salah. Ada kebetulan Agnes lagi show katanya gitu kan. Gi, kata Nani tuh, Iya. Gi dipanggil tuh katanya sama nyokapnya Agnes. Hah, ngapain gue bilang gitu kan. Marah lu katanya Agnes katanya gitu. Akhirnya ngobrol gue sama nyokapnya. Kamu tuh ya katanya. Agnes tuh marah lu gak diajak ini. Ya tante kali dia diajakin reunian orang dia di Amerika. Lu punya nggak teleponnya Agnes? Guys gak ada. Ih, ya gimana mau ngundang atuh Nes? Iya memang. Tapi akhirnya ya kan ada Instagram sebenarnya. Oh iya Tapi ya- bener. Ya dibaca juga kali enggak juga tuh. Iya. Nah terus deh gitu gue ketemu terus kita say hi peluk-pelukan lah udah gitu. Terus Wah gitu. udah pernah meluk pelukan sama Agnes. Wis Agnes mah di pangku udah sama gue juga di pangku. Wow. Kan sebagai Lulu dulu tapi kan. Heeh. Adiknya lupus kan?
Agnes tuh ya. Ya kan sayang sama adik sama kakak. Iya bener. Kalau sama pacar nggak boleh, adik Iya, sama bener. kakak kan boleh pangku-pangkuan. Iya, makanya Tapi kalau adik lulunya gue dia nggak mau pangku dong tentunya. Tapi kalau dirunut ke belakang, acara yang dipegang Irgi itu sebenarnya ngetop-ngetop loh. Dulu pertama kali Indonesian Idol, Irgi Dan Atta. Betul, lu sampai 2 season ya? Cuman 2 season. Enggak nggak apa-apa dong, Oh, iya, yang iya. makin kesini makin memuda. Iya. Lu juga nggak mungkin Tapi pakai Indonesian bikin Idol masih lu. template host acara Iya. kompetisi kamu tuh. Masa? Menurut aku mah ya. Ya memang waktu itu pas pertama gini, itu Jangan terlalu ke belakang gitu, jatuh lagi. Gue agak condong ke depan kayak ngomongnya. Gini kali ya. Supaya gak begini. Bisi. Jadi itu mah lucu, ya alhamdulillah ya, maksudnya Allah ngasih jalannya. Jadi gue itu dapet si idol itu karena gue tuh memang mengagumi si orang-orang yang siaran kayak lo tuh gue suka. Gak demi Allah, gue tuh suka ngedengerin orang siaran radio. Bener nah. Ya. Ini satu fakta, Rotizen dulu waktu kami berdua siaran, kalau gue lagi nggak bisa siaran, Irgi. infalnya adalah Irgi. Ya, saya. Iya. Ya kayak suster kalau di rumah nggak ada kan. Ya ganti. Kalau lebaran. Lu diem deh, gue takut lu jatuh lagi. Iya. terus. Terus ya gitu, gue memang juga pernah kepikiran, aduh gue kalau bisa jadi ya pembawa acara kayak gitu. Belum pernah sebelumnya tuh? Belum pernah. Belum pernah. Gue pernah kepikiran gitu, aduh kalau gue jadi pembawa acara kayaknya naik kelas kali gue pikir gitu. Nah, dilalah tiba-tiba pas gue lagi nonton TV, gue ditelepon. Gi, tahu ini nggak American Idol katanya gitu. Tahu mbak gitu. Kamu mau nggak Indonesian Idol? Hah, mau lah gitu. Wow. Main mau aja. Terus dia gitu, pas dia mau nutup telepon, kan gue kan pejuang casting, ya kan. Mbak, ini casting kan gue bilang. Gue lebih nggak berani gue kalau ditunjuk langsung sebenarnya Oke, orangnya. iya. Kalau gue lebih prefer gue di casting. Kalau Iya, bisa gue iya, gagal, oke karena casting gue Oke. nggak jadi. Ya udah akhirnya pas itu gue disuruh datang, gue casting. Nah pas waktu gue casting sebenarnya mah gue masih begini-begini karena kan nggak ada pengalaman, nggak ada jam terbang dan lain sebagainya. Yang terakhir waktu itu gue ketemu adalah Winky. Winky hari itu Winky udah Wirawan. host di mana-mana Iya, lah iya, gitu. iya. Oke. Nah lucunya gue sama Winky punya pikiran yang sama. Winky bilang, Gi, untung lo yang datang katanya gitu. Kenapa emang Gi? Kalau Kusendratmo, Berpocu Nyambung itu mah. ya cugan we gitu Iya, kan. betul. Ya jadi dia bilang, karena dia bilang kan kita saling kenal kan. Jadi kalau Oke. dapat mah gue ikhlas loh. Ah. Lah gimana? Gue pikir karena gue ngelihat Winky, gue pikir ini mah Winky pasti dapat lah gitu kan. Gue belum ini kan, gue acting terus soalnya. Terus gitu, enggak Gi katanya. Gue tuh lagi nggak bisa karena memang programnya dia tuh banyak. Dia cabut, gue ngintip ininya dia. Kertasnya dia. Wah edan, memang dia lagi super sibuk kan gitu. Di situ gue bilang, waduh gimana nih? Udah, tiba-tiba bener gue dapet. Gue dapet tuh gue bukannya seneng karena gue Beban lah ya. iya sakit perut gue akhirnya. Jadi gue wah stres lah gitu boleh dibilang. Ya udah jalan lah itu. Akhirnya itulah momen pertama gue masuk ke dunia hosting. Iya. Indonesian Idol. Indonesian Idol. Bukan Indonesia Tralala Idol. Trilili dulu. Bukan itu orang selalu salah tuh. Tralala Trilili Oh, Ferry. itu Ferry. Ferry. ME. ME Voice. bukan Irgi. Yang sama adalah Agnesnya. Iya. Bukan ME Boys. ME Voice. ME Voices. Tralala Trilili. Iya, ME Bukan. Voices. Oh Faces ya? ME Boys. ME Voice bukan nggak Iya. Voices ya. Ih, nama. Salah. Suka ketukar orang-orang. Iya. Cuman akhirnya gue kenapa waktu itu memang 2 season. Ini feeling gue. Jadi pas masuk dia mau ke season 3, dia tuh belum ada kontrak lagi sebenarnya sama TV karena kan itu punyanya Fremantle. Iya. Nah, terus gitu gue udah dapet tawaran ceritanya. Waktu ada yang nawarin gue. Ah, pas waktu itu gue ditawarin Pildacil gue. Pildacil. Pemilihan Dai Cilik. Iya. Jadi waktu itu kan gue pikir ya kan gue orang baru juga kan di industri itu. Jadi gue pikir nggak bentrok inilah, gue sikat. Gitu. Tar dulu. Azan? Azan. Oh, nah. Kereta deh. Memang Taruh ada yang nganterin sesuatu kayaknya. Oh iya.
Terima kasih Oh, ya. yang Alpha Gift ya? Alpha Gift udah Oh, dateng, iya. Nah. Wow, semudah itu ya. Alpha Gift tuh. Wow. Kita ngobrol mungkin baru 15 menit. Alpha Gift yang tadi Tiki order udah datang. Ini cepet banget loh, beneran loh. Diantar Rotizen beneran diantar loh. sama pegawainya. Iya. Oh, itu tadi pegawainya. Pegawainya betul. Keren kan pegawainya? Yoi. Ini Terima emang kasih, bener, Mas. bener-bener Mickey Mouse. solusi belanja instan buat kita ya, Alpha Gift ini ya. My Grocery Solution. Wih, thank you Alpha Gift. Pildacil berapa lama itu? Oh, itu lama tuh 7 season. 7 season. 7 season. Tapi gue pamit waktu itu. Kenapa? Kan orang mah senang kalau diperpanjang terus. Dia mah sering pamit-pamitan ya? Iya, abis gue waktu itu Ngerasa nggak islami. Ngerasa malu sama mereka yang masih kecil-kecil. gue belum siap kali ya. Iya. Udah sampai ke titik orang ada yang manggil gue Ustad. Jadi gue, Beban ya? heeh. Iya, karena kan kelakuan dulu masih mabok-mabokan. Enggak gitu, Baru Iggy mau masih anak tenang. baik. Gue gara-gara pil dacil gue pergi ke sana gue. Alhamdulillah gue bisa ibadah ke sana. Bener. Udah jadi haji udah. Alhamdulillah 2006. 2006 udah jadi Haji. haji. Kan namanya juga Irgifah Haji. Haji. Nah, habis itu semua perhosan disikat lah sama Irgi ya. Ya, nggak juga kali. Karena sebelum Iya. nyampe ke sini aja, beliau baru datang dari Semarang. Enggak lah, MC. Anak tiga, dapur harus ngebul. Iya Oh, dong, iya bagus dong. dong, iya. Karena kan yang susah nih sebetulnya adalah mempertahankan eksistensi. Tembus ke dunia hiburan itu susah, tapi menjaga kita tetap ada itu jauh lebih susah. Betul gitu loh. sekali. Karena kan pesaing kita ada yang lebih muda, lebih segar, lebih murah. Iya, bener. Nggak mau dibayar murah kan? Ada jam terbang soalnya. Wah, iya dong. Kita memikir uang sekolah anak-anak. Iya. Karena kan sekolahnya juga di tempat yang mahal. Enggak Nanti kali, juga- enggak. Jangan dipencet. Oh, kenapa? Nanti bunyinya tung 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 tung. Nanti gitu lagi bunyinya. Jadi total sudah berapa tahun di dunia hiburan teh kamu tuh? Kalau dari awal 95 sampai sekarang. 95 gue baru kuliah. 95 Ronald baru kuliah, gue masih SMA. Tapi gua sih feeling Irgi ini akan panjang karirnya. Karena Amin, amin ya Allah. Karena dia sudah memiliki ciri-ciri fisik. ya itu. Pinggir di sini seperti Kusen Ratmo. Uban di sini kan Kusen Ratmo Iya, kan. iya, iya, masih Sampai dipakai. tua tuh masih jadi host. jangan begitu. Temen gue bilang, Gi, keren banget tuh ubon lo. Emang Iya, keren. keren, Emang keren. Tapi bukan Kusen Ratmo. Mami. Nah, itu kan karirnya pendek. Yang kalau di luar negeri siapa yang ini? George lo jangan Clooney. gitu. George Clooney. Oh iya, George Clooney. Iya. Tapi Enggak, soalnya kalau dipotong pendek, yang ini masih hitam kan. Ini kan dulu dicat dulu kan. Kalau dicat yang dalamnya kan kelihatan putih. lu ini tiba-tiba beruban cuma di sini aja gara-gara stroke emang bener. Enggak. Oh, enggak. Nah ini Sempat stroke Dari ternyata zaman Irgi. itu nih kita. satu hal yang gue tuh baru tahu dari kamu ya, Ke ya. Kaget Iya. banget. Kamu tuh pernah stroke. Pernah, ya. 2 tahun yang lalu lah. Stroke, Udah ada. stroke Seringan tapi. Gue nggak tahu dibilang ringan. Gak ada Jadi yang namanya gini, stroke ringan sebetulnya tuh. Memang kategori stroke tuh macam-macam. Ada temen gue yang stroke itu dia ngangkat galon, begitu ditaruh dia cuman pelok doang. Aduh, Ya. Gitu. tiba-tiba Tapi iya. memang begitu dicek tensi tinggi dan lain sebagainya. Iya. Dirawatnya persis sama gue. Kalau gue waktu itu gue masuk ke pelok dan juga Ya gue nggak Allah, bisa ya Allah. bergerak sebagai Kiri kanan? Kiri. Karena Semua lumpuhnya. jadi gue nggak tahu ya kalau lumpuh itu mungkin kan lo nggak bisa ngerasain nah. Kalau gue mah dicubit atau apa Oh syaraf ngerasain. masih bisa, Iya. cuman lemes. Cuman ngeplek aja gitu loh. Kaki dan tangan, terus Iya. pelo. Iya, gue sempat lah ngomongnya pelok gitu agak susah. Tapi ininya nggak miring gue Terus? gitu loh. Jadi ya udah gue jalan. Karena darah tinggi. Gue ada turunan darah tinggi. Terus deh gitu kalau gue ngambil kesimpulan pikiran mungkin Waktu itu pikiran. stres gue sempat ngelewatin masa stres lah gitu. Kalau itu kan kita pernah tahu ya. Tos Cerita-ceritanya dulu ya. dong. Off the record Pernah kan? tapi. Pernah. Oh, iya. Ajak lu masa stres teh. Nih. Rona udah lewat tapi dari Iya, iya, channel iya, ya. iya. Makanya Udah gendut lewat. lagi. Tapi itu kan penyakit yang berat gitu kan. Ini dulu dropnya berapa lama Gi? Ya itu sih yang gue jadi gini. Gue juga kaget karena kan kalau kita kan kadang-kadang suka dapat kerjaan ngobrol sama dokter Iya. apa gitu. Nah gue salah satunya ngalamin penyakit yang memang tidak menular tapi mematikan itu nempel betul. pernah nongkrong di gue gitu. Dari sekian banyak satu mampir ke gue gitu. Terus ya hari itu gue dropnya itu bener-bener karena gue mikirinnya
anak gue masih sekolah, terus dikit hari itu kan juga pandemi kan. Gue bilang gimana cara ininya nyari duit lagi susah, tiba-tiba terus gue nggak berdaya lah gitu. Bini gue kan memang bukan dulunya kerja tapi sekarang udah jadi ibu rumah tangga lah gitu. Terus ya gitu, ya udah gue udah nggak bisa ngapa-ngapain sampai pas waktu gue ke rumah sakit aja gue pamit. Karena gue pikir ya lo udah di persimpangan gitu loh. Stroke itu mungkin penyakit yang bisa jadi di persimpangan. Karena kan teman-teman yang gue kenal dulu aja kayak almarhum Mas Robi kayak gitu-gitu kan dulunya stroke juga. Hilman gitu. No, Hilman setelah gue stroke-nya. Jadi waktu itu gue pikir, waduh, ini gimana caranya ya gitu. Ya udahlah, gue pikir gue nggak bisa ngapa-ngapain juga kan, gue ngeplek. Ya udah, Bismillah aja. Berapa lama tuh Gi? Nah, itu Masya Allah kalau gue bilang sih. Jadi kalau gue boleh bilang, gue bisa akhirnya balik lagi untuk sebenarnya bukan yang 100% lah ya. Paling tidak kita bicaranya dari yang lo naik, gue kan biasa naik sepeda. Sampai akhirnya gue bisa naik sepeda lagi. Tapi naik sepeda aja ya, bukannya gue naik sepeda bener-bener normal. Goes itu. Bukan goes normal. Dari rumah gue ke rumahnya Mesya itu gue goes. Itu kurang lebih 1,5 mungkin sampai 2 bulan gue balik lagi ke situ. Itu Mesya yang ngelihat pertama, yang jadi saksinya gitu. Ih gila lu Gi, katanya di videoin waktu itu. Sekarang udah gak ada sisa ya? Sisa pasti ada lah. Karena itu masalah masalah saraf kan. Betul, jadi tergantung area otak mana yang terdampak gitu Jadi kan kalau ya. misalnya lo kena kanan dia akan crossing. Ke kiri betul. Iya, jadi waktu itu kan gue kesini, sebelah kiri gitu. Yang tengah aman. Memori aman. Enggak beneran. Iya bagus. Ya, karena beratnya stroke ini adalah penyakit yang berat. Apalagi kalau nyerang kepala keluarga. Iya betul. Karena udah nggak bisa ngapa-ngapain. Yang terdampak tuh bukan hanya fisikal, emosional, betul. Ya. finansial, sama sosial. Iya. Udah nggak bisa ketemu teman di Iya. rumah aja Pokoknya gitu secara loh. psikis tuh kalau misalnya kena stroke pasti akan mentalnya itu drop kan. Dan gue waktu itu gue begitu kena langsung ngambil keputusan jangan bilang siapa-siapa. Termasuk nyokap gue apalagi gitu. Ya Allah, nggak dikasih tahu mama. Enggak, soalnya waktu gue tahu juga Irgi stroke itu, gue berasa kayaknya Irgi baik-baik aja, nggak pernah ada ceritanya gitu. Karena gue tahu dia tuh sehat gitu kan. Ya, Makanya anak-anaknya juga semuanya olahraga gitu Iya, kan. rajin gosok gigi. Itu beda tuh. Teman sehat dengan untuan ya. Ya apa ya, perjalanan hidup. Nah tapi kok orang tua nggak kamu kasih tahu tuh gimana ya? Hari itu kan lagi zaman pandemi kan, kita kan ketemu orang juga takut kan. Jadi kalau maksud gue, ya buat apa? Sampai akhirnya mereka tahu kapan, berapa lama? Kalau nyokap gue pas gue keluar dari rumah sakit tuh 4 hari kan gue di rumah sakit. Nah pas gue keluar dari rumah sakit, abang gue, adik gue mutusin, udah mama kasih tahu. Karena kalau dia sampai akhirnya terus nggak tahu, pastinya berbalik jadi akan marah kan gitu. Akhirnya dikasih tahu. Memang ya kasihan sih. Gue turun dalam keadaan gue pincang-pincang gitu, terus ya dia ngeliat terus nangis. Gue udah yang pasti nangis. Ya udah nangis dianya. Tapi ya udah, cuman nah itu tadi gue kan pas waktu keluar dan lain sebagainya gue bilang gue udah keluar tapi nggak bisa ngapa-ngapain, percuma juga kan gitu. Di situ bini gue itu tuh kalau nggak salah akhirnya dapat pengobatan tapi itu merpati putih kalau nggak salah. Itu dari nolak. Pernafasan ya. Iya pernafasan gitu. Wah itu mah edan lah, capek lah gue waktu itu sampai nangis-nangis juga gue. Nah cuman pada saat waktu gue di rumah sakit kebetulan gue sakit itu ketahuan lah sama temen gue. Jadi temen gue itu sahabat gue lah gitu ya. Itu teleponan nih sama bini gue. Video call gitu, terus gitu gue lagi mau makan tuh apa gitu. Jadi kenapa Irgi, dia bilang gitu. Dia lagi di Bandung sama keluarga besarnya gitu. Kenapa Irgi gitu, terus iya Tuti gini. Namanya Uti kan, Putri itu tapi panggilan Uti. Iya Tuti gini. Terus yang diginiin pas balik ke gue, kan gue ngelihat karena gue deket banget sama dia udah kayak saudara kan gitu. Respon gue tuh nangis. Ya karena kan gue pokoknya kalau misalnya diucapin sesuatu emosional aja pasti ya. Pasti emosional. Nangis lah gue responnya. Nah karena dia nangis, terus
begitu tutup telepon, bokapnya ngeliat. Kenapa si Uti kayaknya gitu. Nah udah gitu, begitu ketahuan, bapaknya pun memang deket sama gue. Karena gue udah dianggap anak sama dia. Langsung direct WhatsApp apa telepon waktu itu gue lupa. Dia bilang, Gi, kamu jangan drop, dia bilang gitu. Nanti Om pulang dari Bandung, Om bawa kamu ke pengobatan itu, kamu ikut Om. Ya udah, jadi begitu gue pulang dari rumah sakit, di rumah gue tuh 2 hari apa 3 hari gitu gue lupa. Dia akhirnya gue janjian ke rumahnya dia istrinya gitu terus sama anaknya semua gitu nganterin gue tuh. Pengobatan alternatif jadinya. Merpati putih ya? Bukan, kalau ini bukan merpati putih. Kalau ini jadi Merpati pos. kalau ini gue di sana itu diinfus herbal. Jadi ada herbal memang ramuan dari Cina dia bilang gitu kan. Terus dia gitu gue diakupuntur gitu. Nah terus dia bilang ini bisalah katanya gitu. Kamu kan ini belum ada 2 minggu lagi, belum ada seminggu bahkan dia bilang. Bisalah nih ini katanya gitu. Asal kamu rajin ya. Pokoknya kamu harus bolak-balik ke sini itu dalam waktu 10 hari ini. Pokoknya setiap hari nggak boleh miss, ya nggak boleh putus lah gitu. Ya udah, gue jalanin. Ya udah pas jalan itu, gue harus ngomong dulu yang masalah ini. Karena gue setiap ngomong ini itu banyak yang DM gue soalnya dan itu banyak yang nggak tahu gue gitu. Jadi mohon maaf kalau misalnya gue bukannya nggak mau ngomong si pengobatan ini, tapi kan gini, gue kan nggak bisa ngeduluin ya. Betul. Pengobatan Dan itu cocok-cocokan lagi, cocok-cocokan. betul. Lo potong rambut aja cocok-cocokan. Nah ini cocok-cocokan juga. Gue takut nih gue merekomendasi terus tiba-tiba apa namanya ini nggak cocok. Atau gue ngormatin karena gini, sorry ya, ada temen lah, nanti gue cerita aja kalau ini offense. Dia udah ngabisin ratusan juta yang gue tahu gitu dari rumah sakit. Terus gue dengar bahwa dia waktu katanya nggak ada vonis dari dokter bahwa dia stroke. Ya akhirnya gue nggak akan cerita. Kalau memang itu hari itu gue dengar dia stroke, bisa jadi gue cerita mengenai pengobatan ini. Tapi karena waktu itu kan gue dengarnya dia bukan stroke, ya nggak mungkin juga. Gue harus ngormatin itu. Jadi harus ngormatin keluarga dan lain sebagainya. Ya jadi gitu. Nah ini balik lagi ke pengobatan itu. Gue di hari pertama itu Masya Allah sih, Masya Allah. Hari pertama gue masih ingat gue dari rumah. Gue masih dalam keadaan ngeplek gitulah. Gue sholat subuh juga berbalik itu kan susah banget Nal. Dikasih diilangin setengah itu ampun deh. Asal jangan diilangin tengah kalau laki-laki mah. Masih bisa ya? Satu lagi dong. Kenapanya? Punya anak satu. No, maksud gue. kalau itu. Meski stroke tapi itu masih strike. Itu yang harus dijaga. Terus hari pertama. Iya. Dia mah selalu teralihkan kalau cerita. Iya. Kalau itu mah teralihkan. Jadi gue inget banget. Gue udah wudhu dan lain sebagainya. Akhirnya gue sholat masih di bawah dan lain sebagainya. Itu gak akan gue lupa karena kan kalau dalam keadaan itu gue takbir, yang ini mah masih di bawah. Jadi pas gue takbir, ini gue tarik. Gue inget banget gitu. Nah pulang dari sana itu jam 10 pagi kan. Karena gue udah ada di sana tuh jam 9. Gue di terapinya itu dari jam 9 sampai jam 10. Infus dan juga akupuntur itu. Pulang dari sana, gue mampir dulu ke rumah temen gue itu. Dan kebetulan hari itu hari Jumat. Terus gue bilang sama bokapnya, Om saya izin nebeng Jumatan ya. Barengan dia juga, oh oke. Dibawain bangku dan lain sebagainya. Udah selesai ceramah dan lain sebagainya, udah tuh sholat. Semua pada sholat. Ya gue sholat, begitu takbir tiba-tiba Allahu Akbar. Naik wah itu mah edan. Masya Allah itu gue sampai Langsung gak jadi sholat katanya. Jadi dong. Jadi sholat ya. Enggak, jadi maksudnya gue nggak langsung gue terusin. Pada saat waktu Allahu Akbar gini lah gue yang, kok naik gitu kan. Jadi gue diem dulu tuh. Terus ya Allah kok. Akhirnya barulah gue ulang lagi takbirnya. Setelah pulang dari situ kan ke rumah temen gue itu. Gue bilang sama bokapnya temen gue, Om tadi ngangkat. Dia mah kan maksudnya ngangkat gimana dia bilang gitu. Loh Om kan tadi saya di rumah ini. Nggak ada tenaganya. Nggak bisa ngangkat. Yang bener kamu Gi katanya. Bener Om gitu. Kan saya yang ngerasain, ini saya bisa ngangkat. Gue bilang gitu kan.
Ya udah, akhirnya dia Lu bilang, bisa tuh. iya, Sekarang udah. lama. Sekarang udah kan. Jadi betul ya, jadi Irgi ini di apa perawatannya di Profesor Herbring itu ya. Herbal. Udah Kan nggak tapi ada. hebat Herbing. Iya. Herbing. Herbring. Cuman ya, jadi itu alhamdulillah gue cocok. Dan akhirnya gara-gara itu trigger gue, akhirnya gue semangat. Karena gue langsung kepikiran kan, wah ya Allah, Bisa sembuh. gue masih ada harapan. Iyalah. Gue dikasih harapan sama Allah gitu. Karena waktu itu ya manusiawi lah. Iya. Pada saat lo dapat ujian, lo pasti akan kayak nanya sama yang di atas. Kok Ya gua Allah. gitu ya. Ya kenapa Kok gue, gue? terus gitu, ya pasti gue ya balik lagi nih. Ya mungkin dosa-dosa gue lah, kayak gitulah. Selalu ke arah situ lah gitu. Terus gitu, ya udahlah gitu. Tapi maksud gue kan, ya Allah, kenapa gue yang masih punya anak-anak masih kecil lah waktu itu kan, gue pikir gitu masih yang perlu support gue lah gitu. Nah gara-gara itu akhirnya gue semangat tuh, ya udahlah Bismillah gitu, masih dikasih harapan kali gue. Persis di hari ketiga gue pulang berobat dari yang di kota itu namanya Sunbo kan, itu di daerah sana tuh. Pulang dari sana memang udah di-arrange sama Nani sama Meisha, emang nama Nani waktu itu untuk akupuntur. Karena akupuntur ini gue direkomendasinya dari Mona Ratulio. Ratulio. Jadi Mona Ratulio itu waktu itu sempet pas gue pulang dari rumah sakit, dia datang ke rumah gue, terus dia ngasih tahu mengenai ini, terus langsung di video call si dokternya ngomong sama gue, oke, nanti kalau misalnya saya udah oke, saya akan kesana, gitulah. Nah, pas hari ketiga gue dari si Sunbo itu, persis kebetulan dia datang duluan. Pas dia datang duluan itu, akhirnya kan dia ditaruhnya di rumah Meisha dulu lah gitu. Akhirnya gue ke rumah Meisha, turun dari mobil gue masih nyeret. Terus gue masuk ke dalam, teman-teman pada di luar nongkrong lah di teras sama baby dan lain sebagainya. Gue di dalam sama si dokter. Nah, akupuntur itu full, lebih banyak lagi gitu. Mungkin jarumnya 50 kali ya. Itu mah dari sini semuanya lah gitu. Ya udah gue sih karena waktu itu gue berpikir gue ada harapan di sana. Yang ini gue ikhtiar aja deh gitu. Betul. Tapi walaupun sakit, gue sih asal buat gue penting sembuh, gue jalanin. Nah disitulah dia bilang, coba Gi, kamu jalan ngiterin meja makan. Di situ gue nangis karena gue ngerasa kayak ada tenaga gitu Nal. Walaupun maksudnya masih jalannya pincang ya. Jadi minimal ada terasa perbedaan gitu ya. Jadi kaki gue tuh agak sedikit ngangkat lah dibandingkan waktu turun mobil kan nyeret. Gitu. Nah di situ gue nangis, dokternya juga bingung, kenapa Gi gitu. Dok ada ini, bener kamu? Oke kalau gitu duduk lagi. Nah setelah itu ditusuk lagi sama dia, bla bla bla. Terus disuruh ngangkat gelas gini pakai tangan kiri, karena kan tangan kiri gue nggak bisa. Nah gini tiba-tiba gue bisa begini. Bisa gini nih, jadi bisa langsung megang gini ya. Yang kedua kali si gelasnya diisi air full. Wow. Jadi berat banget gitu. Jadi berat Ngetes banget. tenaga juga ya? Ngetes tenaga. Ya udah Bisa? akhirnya alhamdulillah bisa. Wow. Nah, dari situ gue langsung bismillah deh. Masih ada harapan gue Harapan gitu. kita ya. Gitu. Gitu. Makanya Irgi ini sering banget teriak ya demi Allahu Akbar gitu kan ya. Nah, kan ini udah bisa. Allah. Enggak. Jadi cuma ingetin aja ke Rotizen, Sunbo bukan sumo ya. Karena kalau sumo beda lagi. Itu untuk relaksasi. Ya, maksudnya yang bisa diambil dari Irgi adalah kalaupun kita sakit selalu ada harapan. Harapan jangan pernah hilang. Betul. Ya betul kan ya? Iya tapi berat banget. Betul, Iya, betul. pasti. Jalan betul. ini tuh berat. Maksudnya gini, Karena gue tuh gara-gara sakit, gue tuh pasti. baru gue paham artinya ikhlas tuh di situ gue. Karena gue sakit dan lain sebagainya itu kan dimana gue tuh drop abis kan. Pasti. Pada saat gue bener-bener udah nggak berdaya, gue sampai ngomong sama Allah, ya Allah, saya udah nggak bisa, ibaratnya udah mentok nih. Sok Udah terserah nggak- Allah gitu ya. Terserah deh ya Allah gitu ibaratnya. Itu nyampe. gitu. Saya serahkan semua karena saya yang Ilmu sadar ikhlas tuh ya, berat. semua yang saya punya, gue bilang gitu, materi apa bla bla bla, termasuk anak dan juga istri, ini adalah titipanmu lah Allah gitu. Jadi ini mau gue buka ya ini aja ya, karena waktu Betul. itu gue ngalamin itu. Nah disitulah mungkin
jawaban kalau misalnya Allah itu tidak akan memberikan cobaan lebih berat daripada Yang kita mampu. kapasitas. Seberat apapun hidup kita, apalagi lagi sakit ya, harapan jangan sampai hilang. Karena harapan adalah setengah dari penyembuhan. Betul. Apalagi kan Setengah dari kesembuhan tuh harapan dulu. Iya, Iya. benar. ya Irgi itu kan selalu punya niat di dalam hati. Suka ada pikiran-pikiran. Dia tuh termasuk yang apa sih orangnya? Ngayal. Pestakung. Hah? Pengen ini Semesta dapet mendukung. gitu kan. Pengen main di Lupus dapat Lupus. Pengen jadi host dapat Indonesian Idol. Jangan. Pengen kaya gue. Nah itu yang Belum itu dapet. belum ikhlas sih Oh, Bapak. iya. soalnya. dong. Kaya Pak, Bapak anak 3 semua sekolah sepak bola. Ya nggak sekolah. Dulu iya, kalau sekarang mah enggak. Udah gak ada yang main sepak bola lagi anak. Sekarang masih main bola tapi udah nggak di klub lah gitu. Main lato-lato sekarang katanya bola-bolanya. Lato-lato gini. Iya, benar. Salah. Kenalan sih? Enggak, maksudnya banyak yang kan gua host acara kesehatan gitu kan ya. Iya, Jadi tahu iya, benar, tahu benar, banget benar. stroke tuh wow gitu. Dia bisa jadi bintang tamu loh, diundang loh. Iya ya. Acara kesehatan. Maksudnya Kenapa jadi- yang kenanya satu, yang terdampak sekeluarga. Iya. Iya memang karena, Iya kan? karena kita kepala keluarga. keluarga. Gitu. Nah, ngomong-ngomong soal kepala keluarga, ada katanya satu orang yang sangat dekat banget sama Irgi. Deket banget sama Irgi. Ya istri ya tuh. Kan kepala keluarga, namanya istri kepala keluarga. Siapa? Iya, siapa? Anak-anak. Ya Allah. Saya teh dari tadi Ini mungkin akibat stroke-nya ya. Lu kali ya. Yang paling dekat siapa maksudnya? Irgi deket banget sama bapak. Oh ya, sama bokap gue deket. Ya itu kan kepala keluarga. Oh iya, bener. Sedekat apa sama bapak? Sebenarnya kalau dekat umumnya anak sama bokap sih ya. Jadi kalau bokap itu orang yang menurut gue gini, orang tua yang dimana gue bisa ngobrol. Chemistry gue sama bokap tuh, masya Allah lah. Ya, yoi. mirip papanya si Irgi ya mukanya. Iya, nggak tahu lah pokoknya kalau profil katanya memang gue sekarang ini malah makin mirip kayak Iya, bokap mirip. katanya, cenah mah gitu. Kasep. Amin. Pokoknya gue itu ngerasanya gue bisa curhat sama bokap, gue bisa ngobrol sama nyokap karena mungkin secara karakter terus apa namanya. Kalau nyokap gue mungkin bukan gue nggak bisa ngobrol, tapi maksudnya chemistry lah kayak gitu yang beda lah. Tapi kalau sama bokap memang gue terakhir itu gue lumayan deket dalam curhatan, deket dalam ya argumentasi juga gitu. Tadi juga sempat di-mention sama Irgi waktu mau nerima lupus ya? Yang Oh, bilang iya. sama bokap juga kan? Ya, jadi Bokap udah terima aja. gue boleh dibilang nih masuk ke industri ini mungkin juga faktor bokap juga karena bokap gue tuh bukan orang yang apa namanya otoriter gitu. Jadi kalau misalnya kayak kemarin waktu gue ada di ini dunia ini tuh dia bilangnya cuman ya udah asal kamu profesional, asal kamu itu halal, go ahead. Papa mah sok aja katanya Dukung gitu. aja. Mendukung aja gitu. Kamu mau jadi apa yang penting patokannya itu gitu. Jadi gue pikir selama ini alhamdulillah gue yang gue jalanin, yang gue dapetin insya Allah halal ya. Karena gue bisa yakinin itu. Dan gue insya Allah pengennya make sure-nya di situ. Karena setelah gue punya anak gue baru sadar bahwa yang gue bawa pulang itu akan jadi sesuatu yang dimakan, diminum sama anak istri. Kebayang kalau nggak halal ya. Ya, Waduh. karena gue bukannya, ya mungkin kelihatan klise ya, tapi gue tuh memang dari dulu udah terbiasa kalau bandel buat gue sendiri. Gue nggak bawa orang gitu loh. Iya. Ibaratnya ya udah gue nggak mau gue bukan orang yang ikut geng ini, gue nggak. Jadi misalnya lagi tren ini, gue nggak ngikutin gue. Karena bagi gue ya gue gitu loh. Jadi makanya kalau untuk ini, anak gue dan juga istri gue itu kan under gue ya. Jadi gue harus make sure apa yang gue dapat, ya insya Allah itu berkah lah gitu. Amin. Kalau sama Amin. mama deketnya apa? Manggilnya apa? Mama? Mama. Sama mama deketnya di bidang apa? Kalau sama papa kan tadi mana sama curhatnya gitu loh. Ya kalau nyokap sih ya gimana lah. Jadi gini, bukannya gue nggak deket sama nyokap, gue deket sama nyokap gitu. Cuman mungkin secara komunikasi kayak lo punya anak lo laki sama perempuan? Ada lagi ada perempuan? Ada laki sama perempuan.
Ya lo mungkin bisa ngerasain itu kali ya. Kalau gue kan anaknya laki semua. Tapi sama nyokap si gue setelah bokap gue meninggal, ini yang gue ucapin sama adik gue. Ya mungkin kita kadang-kadang suka nggak komunikasi suka nggak lancar sama nyokap. Tapi ini yang harus kita jaga karena apa? Cuman dia aset kita satu-satunya sekarang. Jimatnya tinggal satu lagi Tinggal gitu si ya. mama. Iya betul. Dan waktu itu alhamdulillah pada saat waktu gue sakit, alhamdulillah gue sempat ketemu sama temen gue yang udah hijrah, temen sahabat gue dari SD, tiba-tiba dia udah hijrah pas SMA. Nah disitulah gue nanya-nanya mengenai ibadah gimana dan lain sebagainya. Mungkin gue ngerasanya gue agak jauh nih dari ibadah dan lain sebagainya. Nah disitulah temen gue bilang, Gi, lo kalau sama nyokap itu udah yang paling utama lah. Dia bilang gitu kan. Karena apa yang lo dapet itu semuanya itu ya dari Doa nyokap. jadi nyokap. Bokap itu kan boleh dibilang kan ucapan keempat dari Rasulullah ya. Iya, ibumu, Jadi ibumu. ibumu baru bapakmu gitu. Jadi ya kalaupun memang ada argumentasi yang tidak cocok gitu sama nyokap dan lain sebagainya, gue sekarang itu lebih ngejalanin apa yang gue jalanin lah sekarang ini, bukan hanya nyokap gitu. Itu udah emang kayak suratan yang Allah aja yang jalanin. Jadi ya yang gue dikasih di depan mata itu yang harus gue jalanin karena gue pikir yang di depan mata itulah yang Allah kasih. Ya. Allah tuh ridhonya di situ. Yang ya gue harus berpikir kayak gitu. Gue baru sadar tuh belakangan sebenarnya. Pas sakit atau sebelum itu juga. Tapi ya gimana kalau gue lihat kan memang mukanya tuh muka baik ya. Saya tahu kalau brengsek-brengseknya sih. Enggak bager sih nyaginya. Kamu mau bagus. Berarti sebetulnya melewati fase stroke itu membuat sebuah irgi yang baru, membentuk irgi yang baru gitu ya? Dari pola pikirnya, dari Kadeng ngajeng Kang Deui. sisa stroke-nya itu. Jadi kurang seimbang. Sisa stroke-nya masih ada, nggak bisa ngatur keseimbangan tuh. Duduk terlalu belakang lihat. Oh makanya. Kalau itu kayaknya kita semua juga kayak gitu kali. Nah cuman setiap orang tuh punya cerita, setiap orang itu punya journey sendiri lah gitu. Sekarang ya mungkin kalau dibilang baru, gue nggak mau bilang bahwa gue ini irgi yang baru, enggak. Tapi gue akan mencoba cara berpikir gue seperti itu. Karena yang gue jalanin sekarang selama gue masih dikasih umur, cuman buat bini gue, anak gue, sama nyokap gue udah. Fokus Ya, ya. nah, gitu. Nah, Karena itu tadi, kita nggak tahu bener-bener loh emang ajal tuh emang nggak tahu kapan. Iya. Pada saat itulah gue sadar pas gue lagi di tempat tidur rumah sakit. Gitu. nggak kebayang. Nah, yang gue tanya ini kan beberapa teman kita juga ada yang stroke juga ya, gitu kebetulan. Nah katanya tuh kalau ada stroke itu ada satu perubahan di diri lo gitu. Biasanya ke trigger tuh kalau lu udah jadi nangisan nggak atau gimana? Emosional nggak Emosionalnya kekontrol. kemana? Itunya sih iya, itu pasti iya. Jadi lebih sering mewek katanya. Gue lebih sensitif aja. Lebih sensitif bener kan Lebih ya? sensitif. Karena ada teman kita yang tiba-tiba katanya yang biasanya pendiam tiba-tiba ke triggernya tuh sekarang sering marah. Emosinya tinggi gitu. Dia nggak makan obat darah tinggi. Mungkin. Telat itu kalau mungkin. gitu. Atau Gue pas mungkin- mau kesini makan dulu. Iya, atau Jadi- mungkin banyak masalah yang dipendem akhirnya meledak gitu kan, kita nggak pernah tahu. Oh gitu ya? Lo ngomongin siapa sih? Jadi acara kesehatan ini. Makanya pakai dong. Gak. Tapi ternyata ya Irgi ya dari dulu memang selalu gak pernah gitu tampilannya tuh anak bawang tuh enggak. Dia tuh Iya. selalu bager dan ternyata kebawa ke kehidupan lu sekarang juga jadi lebih baik Nomor lagi ya. sepatu berapa? Aduh, nanti dikasih sarung ke saya. Sarung. Dagang sarung. Gue sih masalah itu sih sebenarnya apa ya? Gue kadang-kadang kalau kayak gitu tuh suka risih sebenarnya. Tapi alhamdulillah kalau orang ngomongnya begitu, gue mah normal aja. Ke bandel mah bandel gue. Karena pada saat waktu gue dulu kuliah juga gue hidup sama temen-temen gue yang drugs dan lain Semua juga sebagainya. berproses kan ya. Iya, Proses. tapi bagi gue itulah. Itu kan proses dalam kehidupan ya gitu. Jadi jalanin aja. Udah puas kemarin lagi mudanya makanya sekarang tinggal istirahatnya. Tapi nggak? masih makan permen Udah karet? gak kuat sih, Mem. Masih makan permen karet di pelendung-pelendung nggak? Kan lupus kamu dulu. Enggak.
Zaman gua tuh sebenarnya lupus gua itu nggak terlalu banyak karena gua juga nggak terlalu nyaman hari itu. Jadi berjalan aja gitu. Jadi udah nggak makan permen karet tapi makan makanan tradisional lupis katanya. Sama-sama kenyal kan? Iya, sama kadang-kadang dia merokok. Apa? Lepus. Ngelepus aja ngerokok. Senangnya sama Jennifer Lopez. Untung nggak kriminal, nanti masuk lapas. Udah dong. Udah dong, panjang ini. Irgi tapi nuhun ternyata banyak ceritanya gitu ya. Cerita yang tiba-tiba dalam gitu. Di waktu sakit membuat lu juga banyak berpikir Banyak tentang... cerita mah karena gini, banyak nambah umur jadi banyak cerita. Benar. Tapi kan kalau cuma cerita tanpa kita mengerti atau mengambil hikmahnya, beda. ya cuman mau sampai kapan nyeritain kenakalan masa lalu tapi kita nggak belajar dari situ gitu loh. Gue dari dulu pokoknya gini deh, gue bandel ya, tapi yang gue nggak mau lepasin itu adalah lo masih punya yang di atas gitu. Woi, nggak, tapi maksud gue gini, one day kan lo pasti apa sih yang kita harapin dari hidup gitu, buat anak-anak lo, buat gue cuma bilang sama anak gue gini, walaupun hanya setitik kebaikan dari ayah, gue bilang gitu, itu yang harus dicontoh. Tapi setitik sesuatu yang mungkin salah dari ayah, jangan kamu tiru. Gue bilang gitu. Karena gue bukan orang baik, gue bukan orang pintar, gue bukan cuman itu. Jadi yang gue cuman pengen anak-anak gue itu jauh lebih baik daripada gue. Justru dengan berbuat salah artinya apa? Kita manusia. Mana ada manusia nggak punya salah kecuali Nabi. Iya, betul. Ya. Makanya Irgi kan mau jadi itu host Pil Dakot. Pemilihan Dai Kolot. Pil Dacil udah tua sekarang. Ya Dai Kolot. Makanya Irgi itu sekarang lebih menjalani hidupnya dengan jalannya sendiri. Seperti lagu kesayangan bapaknya Irgi, My Way. Tahu? The end is near. Iya benar. Sudah siap loh. And so I face Riset dong hati-hati. the final curtain. Nyanyi dong. Anjing gak amat gue. I'll make it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I travel each and every highway Lo kayak yang mana sih? Udah and more. Much more I did. I did my way. Sikat. Irgi. Sikat. Regrets Oh. I've had of you. Den. But then again, too few to mention. Udah, Irginya nangis. Enggak, gue kalau Ya ngomongin jangan bokap terlalu emang. panjang, nanti kita nangis. Frank Sinatra minta copyright. Irgi, terima kasih. Thank you. Sudah mengajarkan Thank you, bos. Thank you. arti keluarga Awas terjatuh lagi. untuk kami. Ya. Jangan duduk dulu. Gue jadi takut. Intinya mah adalah semua orang dalam prosesnya Betul, masing-masing. ada cerita yoi. masing-masing. Ya. Jalanin aja, jangan pernah patah semangat. Karena selalu ada harapan. Insya Harapan Allah. kita. Insya Allah, insya Allah, insya Irgi, Pak Rezi. Yes, one more time. Jalan memang lah. I'm sure you knew when I belong more than I could do. But through it all, when there's a dawn, I gave it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall. I did it my Kalau kamu suka nonton episode yang ini, jangan lupa masih banyak episode Roti TV yang seru lainnya. Contohnya, nih boleh tonton yang ini nih.